sawit turwarenim borgu dewa sidiamahi diwayonah porocu adayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yastyabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa rahimam pundaria kaksir sabahya biantara suci Om kesama Dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaswa dosa permadat kesamam Om santi Serunya mencoba beragam wahana permainan di kawasan wisata Bedugul.
Polisi telah mengungkap 16 jaringan terduga teroris yang memanfaatkan aplikasi Telegram. Seorang ibu di Buleleng, Bali melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan tanpa anus. Berbagai referensi film untuk menemani akhir pekan Anda. Om Swastiastu. Halo selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Kawasan Bedugul Bali biasanya selalu identik dengan pesona alam danau yang indah. Nah kali ini ada salah satu lokasi wisata baru di kawasan Bedugul, di mana Anda bisa mencoba beragam wahana permainan yang ditawarkan. Namanya The Silas Agrotourism. Berada di kawasan dataran tinggi, lokasi wisata yang satu ini cukup memanjakan mata. Udara segar khas pegunungan bisa saya rasakan di sini. Dengan Rp10.000 kita bisa ke lokasi. Namun, untuk mencoba beragam wahana permainan, kita harus merogoh Rp15.000 hingga Rp140.000. Tiket sudah di tangan, waktunya bermain. Petualangan bisa dimulai dari wahana ini. Inilah satu-satunya kincir raksasa di Bali. Asik! Nah kalau di Pulau Bali biasanya masyarakatnya menyebut ini kincir-kincir. Dan kincir-kincir ini tingginya mencapai 30 meter. Jadi ketika kita berada tepat di posisi paling atas naik kincir-kincir, kita bisa melihat pemandangan Pulau Bali yang sangat indah. Puas melihat pemandangan dari dalam kincir, kali ini saya ingin menikmati sensasi berkuda. Ada 7 ekor kuda di sini dan semuanya didatangkan langsung dari Sumba. Bagi pemula tak perlu khawatir karena ada pawang yang siap mengedukasi kita tentang bagaimana cara menunggangi kuda. Tak hanya kuda beneran, di sini juga ada kuda besi yang bisa Anda nikmati. Ya, mengendarai ATV berkeliling trek di perkebunan. Banyaknya wahana permainan, harga yang terjangkau, dan jarak tempuh yang tak terlalu jauh dari kota Denpasar menarik banyak wisatawan untuk datang ke sini. Menurut aku sih bagus banget soalnya wahananya juga banyak. Sini juga asri banget, pemandangannya bagus banget jadi nggak terlalu mahal juga sih. Seneng aja ke sini gitu. Berdiri sejak 4 tahun lalu, dulunya lokasi wisata yang satu ini hanya lahan pertanian hidroponik yang dikelola petani lokal. Namun Ratna Dewi dan suaminya mempunyai ide untuk mengembangkan lokasi wisata di daerahnya. Di daerah Bedugul ini kan tidak ada daerah wisata yang seperti ini. Jadi orang cenderung dulu main ke sini hanya melihat-lihat pemandangan saja. Jadi kita buat apa sih yang bagus untuk di sini. Jadi kita ciptakan yang seperti ini. Gitu. Jadi berdasarkan dari itu kita ingin mengajak orang-orang itu ke sini itu tidak hanya untuk melihat pemandangan, tapi mereka bisa melihat pemandangan sekaligus bermain, menikmati wahana. Oke, Mbak. Datang ke sini jika Anda tidak ingin menikmati wahana permainan tak masalah. Ada banyak spot kece untuk berselfie. Bagi yang berlibur bersama anak-anak juga tak perlu khawatir. Karena ada zona bermain khusus anak-anak yang pastinya aman. Vera Senvia, Dewa Priyana melaporkan untuk Net. Satu lagi yang baru di Pulau Dewata Bali. Jika biasanya kita ke Monumen Perjuangan Rakyat Bali atau Bajra Sandi hanya untuk berfoto-foto saja, nah sekarang ada kegiatan mengasihkan lainnya yang bisa kita coba, yaitu berfoto dan berpose atraktif di Museum Lukisan 3 Dimensi. Berpose bersama SpongeBob, keluar dari Pokeball, hingga naik karpet terbang dan ditangkap oleh iguana raksasa. Semua pengalaman ini bisa kita dapatkan di Museum Lukisan 3 Dimensi IM Bali. Museum ini terletak di tengah kota Denpasar, tepatnya di Bajra Sandi atau Monumen Perjuangan Rakyat Bali.
Museum inilah yang baru-baru ini jadi daya tarik wisatawan lokal hingga mancanegara. Sebelum masuk Museum Lukisan 3 Dimensi, beli tiket dulu ya. Rp60.000 untuk wisatawan lokal, Rp100.000 untuk wisatawan asing, dan Rp30.000 jika pengunjung memiliki KTP Bali. Untuk masuk, lepas sepatu dulu ya, dan wajib pakai kaos kakinya. Sudah siap? Saatnya beraksi! Wah, baru masuk, saya langsung disambut Presiden Jokowi. Melihat lukisan Presiden Jokowi ini, saya jadi ingin bersalaman. Ada pula lukisan Gubernur Bali, Made Mangkupastika. Bagian pertama museum ini bertema edukasi. Selain lukisan petinggi negara, ada juga lukisan hewan khas Indonesia seperti harimau Jawa dan gajah Sumatera. Kita tahu di tempat kita ini semuanya adalah pure hand painting, jadi lukisan tangan dari buah karya para seniman kita yang juga dikonsep oleh anak-anak muda Bali. Jadi kami tidak menggunakan yang namanya wallpaper atau stiker, tapi benar-benar hasil lukisan. Tak perlu khawatir jika Anda datang seorang diri. Para pemandu akan siap mengarahkan dan membantu Anda berfoto. Perhatikan juga petunjuk yang sudah disediakan, mulai dari jarak foto ideal hingga contoh gaya yang bisa kita ikuti. Inilah alasan kenapa saat kita masuk ke Museum Lukisan 3 Dimensi ini, kita harus memakai kaos kaki agar jejak kaki kita tidak mengotori lukisan yang memang mayoritas sampai dengan ke lantai di lukisnya, kayak yang satu ini nih. Nah, sekarang saya akan berpose dulu dengan Po, si Kung Fu Panda. Selain lukisan 3 dimensi, di sini juga ada wahana upside down atau ruang anti gravitasi yang menjadi favorit banyak pengunjung. Lokasi yang mudah diakses juga tema yang cocok dengan segala usia menjadi daya tarik Museum Lukisan 3 Dimensi ini. Tidak hanya pengunjung lokal, banyak pula wisatawan domestik yang menyempatkan diri berkunjung ke sini. Emang ya sebelum datang ke sini udah ada rekom dari orang-orang ataupun lihat dari medsos ya. Medsos tempat ini kayaknya memang keren. Baru dari fotonya aja, dari medsosnya aja udah keren. Sampai di sini ternyata emang keren banget. Iya. Sejak dibuka 1 bulan lalu, Museum Lukisan 3 Dimensi ini sudah memamerkan 62 lukisan dengan bermacam-macam tema. Mulai dari kehidupan khas Bali hingga tokoh kartun-kartun yang sedang naik daun seperti Pokemon. Semua lukisan ini dibuat langsung oleh 28 seniman lokal Bali. Tujuan utama Museum 3 Dimensi ini untuk melestarikan peninggalan masa lalu dan pengenalan sejarah budaya Bali agar eksistensinya tetap terjaga. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk Nya. Ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, masyarakat desa Sudaji Buleleng kembali menggelar tradisi ngusaba bukakak. Puluhan tumpeng dengan berat 200 kilo diarak keliling desa. Sementara bukakak berupa babi panggang seberat 1 kuintal diadu oleh pemuda desa di Catus Pata Desa. Beginilah puncak acara tradisi bukakak di desa Sudaji Buleleng, Bali Senin malam. Dengan semangat, 2 kelompok mengarak sesajen dan mengadu bukakak atau babi setengah matang di tengah masyarakat. Tradisi ngusaba bukakak ini merupakan ungkapan rasa syukur para petani atas panen yang melimpah. Sebelum acara puncak, warga desa mengarak 29 tumpeng dan babi hidup keliling pura dan subak desa. Saat tiba di pura desa, warga gelar upacara dan persembahyangan. Dengan harapan kedepannya para petani kembali mendapatkan hasil melimpah dan tanpa adanya gangguan hama. Nah, di samping sebagai ucapan syukur kepada rasa hormat kepada Ide Taresri yang dilakukan oleh Krama Subak dan Desa Adat Sudaji, bukakak ini juga sekarang merupakan sebuah daya tarik para wisatawan karena di Sudaji sekarang sudah masuk dari kategori desa wisata atau wisata desa, salah satu wisata desa yang ada di Bali Utara. Salah satu peserta mengaku bangga bisa ikut melestarikan tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya ini.
karena dinilai tidak sembarang orang bisa mengikutinya. Tapi kami senang, di samping senang kami kami bangga memiliki tradisi seperti ini. Untuk itu tahun ke tahun kami selalu siap untuk melaksanakan tradisi Bukakak seperti ini. Usai diarak, tumpeng dan sesajen dibagikan ke seluruh warga desa. Putu Wijayana melaporkan untuk NET. Dalam setahun terakhir, polisi telah mengungkap 16 jaringan terduga teroris yang memanfaatkan aplikasi Telegram. Tunggu saat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Pasca menangkap 5 terduga teroris yang terlibat ledakan bom panci di Kota Bandung awal Juli lalu, polisi nyatakan mereka berkomunikasi melalui aplikasi Telegram. Sementara itu, dalam setahun terakhir, polisi telah mengungkap 16 jaringan terduga teroris yang memanfaatkan aplikasi tersebut. Polda Jawa Barat menyatakan bahwa aplikasi berkirim pesan Telegram menjadi alat berkomunikasi antar jaringan teroris sebelum melancarkan aksinya. Hal tersebut diungkapkan setelah kepolisian menggeledah rumah serta menangkap 5 orang terduga teroris jaringan Jamaah Ansarud-Daulah yang terlibat peristiwa ledakan bom panci di Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Meski percakapan melalui Telegram sulit dilacak, dalam setahun terakhir, tim Datasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri telah mengungkapkan 16 jaringan terduga teroris yang menggunakan aplikasi tersebut. Dari hasil kesemuanya ini memang ada indikasi bahwa mereka bermain hampir semuanya ini ditausiah melalui media sosial, yaitu melalui via Telegram, ya, ini salah satu aplikasi Telegram. Dan ini memang sudah lama dipantau oleh tim Densus, ya, bahkan sudah ada sekitar 16 atau 17 jaringan yang sudah berhasil diungkap oleh tim Densus. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir layanan Telegram versi web lantaran penemuan konten terorisme. Keputusan tersebut diambil setelah Telegram tak kunjung menanggapi upaya komunikasi pemerintah. Adi Rianto melaporkan untuk NET. Penggagalan penyelundupan 1 ton sabu jadi jumlah penangkapan terbesar yang pernah dilakukan petugas di Indonesia. Pengungkapan dilakukan atas hasil kerjasama Polri dengan Kepolisian Taiwan, BNN, dan Bea Cukai. Inilah 8 dari 9 pelaku penyelundupan sabu seberat 1 ton yang ditangkap di Banten. 1 orang lainnya tewas ditembak petugas. Keberhasilan pengungkapan penyelundupan sabu 1 ton di Anyer Sarang, Banten adalah hasil kerjasama Polri dengan Kepolisian Taiwan. Pasca pengintaian selama 2 bulan, ini merupakan pengungkapan kasus sabu dengan jumlah terbesar. Dulu yang pernah ada yang di Polda Metro Jaya juga hampir 900 kilo lebih. Tapi ini yang terbesar 1 ton. Melibatkan sindikat dari Taiwan.
dari Taiwan dan menggunakan jalur laut. Ini yang menariknya. Selain kerjasama dengan kepolisian Taiwan, ada andil dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama Batam dan Badan Narkotika Nasional. Kedua institusi itu berperan mengejar kapal Wanderlust yang sempat melarikan diri ke Cina melalui Selat Malaka. Selama setahun terakhir, kapal itu telah mengangkut narkoba ke 4 negara. Sebelumnya Kamis 13 Juli 2017 lalu, tim gabungan menggerebek jaringan pengedar sabu internasional di dermaga Hotel Mandalika, kawasan wisata Anyer, Serang, Banten. Dalam penggerebekan itu, 1 pengedar warga negara Taiwan tewas karena melawan petugas. Cindy Melody, Fuad Kurniawan melaporkan untuk NET. Indonesia darurat narkoba memang bukan sekedar retorika. Penggagalan penyelundupan sabu seberat 1 ton di Anyer hanya salah satu buktinya. Ya, sabu seberat 1 ton jika sampai di pasaran bisa dipakai hingga 8 juta orang. Bayangkan jika yang terpapar adalah para generasi muda Indonesia. Sabu seberat 1 ton yang masuk lewat jalur laut di pantai Anyer, Banten membuat status Indonesia yang kini darurat narkoba benar-benar tak terbantahkan. Apalagi pasca penggerebekan itu, sejumlah upaya penyelundupan narkoba lainnya juga terungkap. Kemarin itu 1 ton ya. Kalau menurut perumus yang dikeluarkan oleh UNODC, barang bukti yang berhasil disita oleh aparat penegak hukum itu hanyalah sekitar 20% dari total peredaran. Sabu seberat 1 ton adalah jumlah yang sangat fantastis. Jutaan orang bisa terpapar jika sampai sabu beredar di tengah-tengah masyarakat. Bayangkan, jika sampai yang terkena penyalahgunaan narkoba adalah para generasi muda Indonesia. Untuk sabu-sabu dengan berat 1 gram bisa dikonsumsi oleh 5-8 orang. Berarti untuk sabu-sabu dengan ukuran 1 kilogram bisa dikonsumsi oleh 5.000 sampai 8.000 orang. Dan untuk jumlah yang lebih besar yaitu 1 ton bisa dikonsumsi oleh 5 juta sampai 8 juta orang. Status darurat narkoba yang kini disandang Indonesia membuat berbagai kalangan khawatir. Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Granat mengimbau pemerintah dan juga aparat penegak hukum lebih tegas soal hukuman terhadap para pengedar. Peminatnya banyak, ya, suplainya juga banyak, lalu penegakan hukumnya juga tidak keras, ya, lalu harga di sini juga bagus, jadi itu sudah saling kait-mengkait, ya. Sampai akhir 2015 saja, jumlah pemakai narkoba di Indonesia sudah mencapai 5,9 juta orang. Sementara menurut Badan Narkotika Nasional, setiap hari 30-40 orang tewas akibat narkoba. Dwita Meriani, Reza Anindita melaporkan untuk NET. Seorang ibu di Buleleng, Bali melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan tanpa anus. Tunggu sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET.
Ya, kembali di Net Bali, seorang ibu di Buleleng, Bali melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan tanpa anus. Kini bayi perempuan malang ini menjalani perawatan di ruang ICU RSUD Buleleng usai menjalani operasi pembuatan saluran anus sementara. Sungguh malang nasib bayi berjenis kelamin perempuan ini yang baru 3 hari dilahirkan oleh ibunya di salah satu bidan di Desa Pakisan, Kubu Tambahan, Buleleng. Anak kedua dari pasangan suami istri Kadek Tirtayasa dan Wayantami Putriani ini tergolek lemas di ruang ICU RSUD Buleleng usai menjalani operasi pembuatan saluran anus sementara. Anak kedua dari Wayantami ini dilahirkan pada 16 Juni lalu secara normal. Pada saat lahir, bayi tersebut diketahui kesulitan mengeluarkan kotoran dari anusnya. Menurut keterangan sang nenek, Nyoman Saryani mengaku cucunya tersebut tidak diketahui lahir tanpa anus. Namun setelah dibawa pulang, cucu perempuannya tersebut mengalami bengkak pada perut. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, cucu keduanya tidak memiliki anus, sehingga tidak bisa buang air besar. Bayi yang belum diberi nama ini pun langsung dilakukan operasi oleh tim dokter RSUD Buleleng untuk pembuatan anus sementara. Usai menjalani operasi, bayi yang baru berumur 4 hari ini pun kondisinya dinilai stabil. Yang waktu lahir tuh kan Tiang yang nungguin gitu, terus lihat sih ada ngengek lang-lang tuh yang hitam tuh, tapi di pagi nanya gitu, terus Tiang nggak tahu karena cucunya udah 4 kilo kan sehat aja, nggak dimandiin tapi terus sudah pakein baju Tiang gendong terus gitu, nggak Tiang gini nggak udah sampai kemarin lah nih bilang cucunya udah nggak ada gininya. Nggak isi anus? Iya, langsung Tiang ajak ke sini. Menurut Direktur RSUD Buleleng, Gede Wiartana mengaku pembuatan anus terhadap bayi dari Wayantami tidak bisa dibuat secara permanen saat ini, dikarenakan usia bayi masih sangat kecil. Namun kini anus buatan sementara dibuat pada perut samping bayi tersebut agar bisa buang air besar. Sementara untuk pembuatan anus permanen, rencananya akan dilakukan di saat bayi dari Tami ini berusia 6 bulan. Jadi namanya operasi kolostomi. Ini adalah membuat saluran sementara ya sifatnya, pembuangan feses atau kotorannya itu melalui lubang kolostomi itu di perut ya. Jadi pasien kondisinya sekarang dirawat di ICU namanya ya. Jadi untuk stabilnya kondisi, ini kira-kira 10 hari sampai 2 minggu akan dirawat di sini dulu. Pasangan Kadek Tirtayasa dan Wayantami Putriani ini pun tidak memiliki jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah. Ini dikarenakan keluarga kurang mampu ini tidak memiliki identitas seperti KTP serta surat nikah. Mengetahui hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Buleleng Gede Komang langsung membantu pasutri ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dengan pembuatan kartu KIS di BPJS Buleleng. Gede Komang mengaku biaya perawatan dan operasi bayi tanpa anus ini pun nantinya akan ditanggung oleh pemerintah. Saya akan segera merekomendasikan untuk dapat kartu KIS dari BPJS. Tadi sebelum berangkat, saya sudah koordinasi dengan Bu Sukma selaku Kepala BPJS Cabang Singaraja untuk sekiranya bisa dipercepat persoalan ini. Bayi Wayantami yang lahir dengan berat 4 kg dengan panjang 47 cm ini kini kondisinya masih stabil usai menjalani operasi di RSUD Buleleng. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, setelah sebelumnya tidak ada kejelasan mengenai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng terpilih periode 2017-2022 akhirnya turun surat dari Mendagri mengenai pelantikan yang mana akan dilakukan pada akhir Agustus 2017 bertempat di kantor Gubernur Bali. Setelah sebelumnya pelantikan pemenang Pilkada Buleleng yakni Putu Agus Suratnyana yang berpasangan dengan Nyoman Sucitra akan dilantik pada pertengahan Agustus 2017. Kini mundur menjadi akhir Agustus 2017. Kepastian pelantikan ini menyusul setelah turunnya surat dari Menteri Dalam Negeri terkait pelantikan kepala daerah di seluruh Indonesia. Pelantikan Bupati Buleleng periode 2017-2022 ini akan dilaksanakan di kantor Gubernur Bali sama seperti 5 tahun silam. Sekretaris Daerah Buleleng Dewa Ketut Puspaka mengaku pelantikan kepala daerah Buleleng terpilih ini diperkirakan masuk pada gelombang ketiga bersamaan dengan pelantikan Gubernur DKI terpilih. Dewa Puspaka mengaku pelantikan tepat pada tanggal 27 Agustus 2017.
Usai pelantikan, Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan melakukan pidato pertamanya di hadapan sidang paripurna di DPRD Buleleng. Bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sudah bisa dipastikan tanggal 27 Agustus, jadi sesuai dengan masa berakhirnya masa jabatan pertama, dan itu dilaksanakan di pemerintah Provinsi Bali. Sebelumnya KPUD Buleleng menetapkan pasangan petahana Putu Agus Suratnyana menang atas pasangan perseorangan Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Dharma Wijaya dengan angka 68,16% atau total suara 2014.825. Putu Wijaya melaporkan untuk NET. Memberikan kesadaran dengan cara menyentuh hati para napi wanita di Lapas Kerobokan. Inilah salah satu kegiatan di Lapas Kerobokan sebagai dasar pembentukan karakter yang lebih baik kepada para napi wanita. Berbagi cinta dan kebahagiaan dengan para narapidana wanita. Inilah salah satu bentuk kegiatan yang digelar di Lapas Kerobokan, Bali. Sebanyak 168 orang penghuni Lapas Kerobokan diajak untuk menyembuhkan luka batin dan menerima semua proses yang dihadapinya. Mereka juga diajak introspeksi diri dalam bentuk berdoa bersama, sehingga mereka bisa menjalani hidup lebih bahagia meskipun berada di dalam lapas. Menambah wawasan yang pertama, kedua menyentuh pribadi mereka untuk memberikan semangat kepada mereka. Tanpa semangat itu kan nggak ada artinya hidup. Jadi dengan itu sentuhan-sentuhan mereka akan membuka hatinya ya, membuka hati, ikhlas menjalani semua kehidupannya dia. Sementara salah satu napi Putu Yanti mengaku lebih lega setelah mengikuti proses pembelajaran tersebut. Tadi sempat terharu, sedih, karena mungkin banyak salah ya, sampai sadar sendiri. Sekarang ya udah agak plong lah, bisa tersenyum, bisa berpelukan sama teman-teman yang mungkin selama ini kan jarang kita pelukan. Rencananya kegiatan ini akan rutin digelar untuk selalu memberikan semangat dan pembentukan karakter kepada para napi wanita khususnya, agar ke depan mereka bisa menjalani hidup lebih baik. Kegiatan ini melibatkan relawan dari Soul Community selaku pemberi materi. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Viral di media sosial, jajanan Reskrim Polsek Kuta berhasil tangkap pelaku penjamretan di Jalan Popis Kuta yang terekam di CCTV. Sempat menjadi viral di media sosial, tersangka penjamretan di Jalan Popis Kuta, Komang Jordan, berhasil ditangkap jajaran tim opsional Polsek Kuta. Tersangka ditangkap di rumahnya pada Selasa 18 Juli lalu di kosnya di wilayah Ubung, Denpasar. Namun, satu pelaku lainnya, Komang Rais alias Ego, masih buron. Pelaku melakukan aksinya pada Kamis 13 Juli lalu. Korban yang saat itu berjalan sendirian di Jalan Popis dijamret oleh tersangka. Akibatnya korban mengalami kerugian sebesar 10 juta rupiah. Aksi tersebut pun terekam CCTV menjadi viral di media sosial. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 1 unit sepeda motor yang digunakan tersangka melakukan aksinya dan uang Rp400.000 dan sejumlah dompet hasil tindak kejahatan. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Hari ini saya menjawab keluhan masyarakat yang di viral medsos. Saya sudah tangkap, Polsek Kuta sudah menangkap pelaku jamret yang terjadi pada tanggal 13 tersebut. Ini orangnya. Itu motor yang dipakai. Ini barang buktinya. Ini barang-barang sebagai hasil kejahatan daripada pelaku. Sebelumnya, sebuah video CCTV merekam kasus jamret tersebut memperlihatkan korban asal Prancis berjalan sendiri di Jalan Popis Kuta. Pelaku datang dari arah Kuta lalu menjamret korban. Video tersebut sempat menjadi viral di media sosial. Sementara digelarnya hasil penangkapan ini di Monumen Ground Zero Kuta merupakan salah satu cara pihak kepolisian memberikan efek jera bagi mereka. Tersangka pun menjadi tontonan bagi wisatawan yang ada di sekitar kawasan tersebut. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Terungkap data bahwa 20% dari hasil pengungkapan jamret di wilayah Kuta tidak bisa dilanjutkan ke persidangan karena korban yang kebanyakan adalah wisatawan asing tidak ingin hal berlanjut hingga ke pengadilan. Dan karena alasan seperti ini yang membuat penjamretan masih terjadi di Kuta dan sekitarnya. Kuta memang menjadi magnet bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tidak lengkap rasanya berlibur ke Bali jika belum mengunjungi kawasan Kuta. Tak heran bila Kuta selalu ramai siang maupun malam hari. Banyak wisatawan yang lalu lalang di kawasan ini ternyata menjadi sasaran para pelaku jamret. Sementara dari total jumlah kasus penjamretan yang berhasil terungkap, hanya 80% yang berlanjut ke proses hukum. Sementara 20% lainnya tidak dilanjutkan ke persidangan.
Korban yang sebagian besar turis asing tidak ingin melanjutkan kasus tersebut karena harus pulang ke negaranya. Kapolsek Kuta Wayan Sumara pun tidak menampik jika ada anggapan kawasan Kuta rawan copet. Namun kami tidak a priori menganggap copet itu tidak ada. Memang ada, kami akui itu. Yang pertama. Yang kedua, dari beberapa puluh tahun yang lalu, Kuta selalu dibilang ada copet, ada jamret. Mungkin ini perlu kerjasama sistem yang lebih besar. Tidak saja kepolisian saja, maka dari itu perlu sinergi untuk menghilangkan image itu. Kata copet apun jamret dipupis. Menurutnya jika hal ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan Kuta akan menjadi sarang pencopet. Salah satu kasus yang terjadi beberapa hari lalu, sebuah video CCTV memperlihatkan seorang wisatawan yang dijamret menjadi viral di media sosial. Pihak kepolisian pun tidak tinggal diam dan berhasil menangkap pelaku penjamretan yang terekam di CCTV tersebut. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Jelang bergulirnya Piala Dunia 2018 Rusia, sejumlah perusahaan media sosial mengincar hak siar video Piala Dunia. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Selamat siang, NET 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Hai guys, welcome to Mega! Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Jelang bergulirnya Piala Dunia 2018 Rusia, sejumlah perusahaan media sosial mengincar hak siar video Piala Dunia, seperti Facebook dan Twitter yang siap menggelontorkan dana besar demi menayangkan Piala Dunia secara live streaming. Kompetisi sepak bola terbesar antar negara Piala Dunia 2018 siap dihelat di Rusia. Euforia para pencinta sepak bola di seluruh dunia pun dipastikan akan kembali berlangsung saat kompetisi ini bergulir. Demi menyemarakan ajang sepak bola terakbar 4 tahunan ini, perusahaan media sosial seperti Facebook dan Twitter siap membeli hak siar video dari Fox sebagai pemegang hak siar eksklusif kompetisi ini. Kedua media sosial tersebut ingin memberikan cuplikan pertandingan resmi kepada para penggunanya di seluruh dunia secara live streaming. Hal ini dilakukan Facebook dan Twitter agar bisa merangkul pengguna yang luas dan juga meningkatkan angka penonton. Belum diketahui berapa besar dana yang akan dikeluarkan.
Tapi Facebook dan Twitter telah siap jika harus membayar hingga puluhan juta dolar Amerika demi bisa menayangkan Piala Dunia. Facebook dan Twitter memang tengah fokus menyajikan layanan mereka ke arah konten video profesional. Bahkan demi bisa menyajikan pelayanan yang baik untuk tayangan Piala Dunia nanti, Twitter kini sedang berencana untuk menghadirkan layanan video 24 jam. Sementara Facebook telah menginvestasikan dana besar untuk mempromosikan berbagai tipe video di platformnya. Mulai dari konten video virtual reality, video 360 derajat, hingga siaran langsung dari perusahaan media massa. Nah, kalau sekarang kita akan khusus bahas sepak bola dalam negeri karena ada rekan kami Valentino Jebret Simanjuntak yang ikut langsung merasakan atmosfer pertandingan dalam Netsport Stadion Support Your Local Club. Halo Sport People, ada saya Valentino Simanjuntak yang akan membawakan hal yang baru di Netsport, yaitu apa? Yaitu tentang bagaimana kecintaan para penonton sepak bola terhadap klub mereka, loyalitas, kreativitas dalam hashtag baru kita yaitu Support Your Local Club. Kali ini saya ada di kota Solo nih. Kita tahu kota Solo terkenal dengan pasopatinya, basis fans pencinta Persis Solo, dan kita akan lihat bagaimana kreativitas mereka menghadapi PSIS Semarang walaupun mereka sedang dilarang menggunakan atribut di stadion. Jadi ikutin saya terus ya. Support Your Local Club. Beli tiket dulu cuy, lihat tuh. Yang jual tiketnya banyak. Ci, tiket utara sama selatan. Satu, beli 4. Berapa? Utara gratis. Mas ini 20 jadi 160. Katanya 25, kok jadi 20 lebih murah? Diskon. Yaudah mas, ambil 44 ya. Iya. Ntar dulu. Bisa pakai debit nggak? Ya bisa, cash aja. Ini saya ambil dulu, ntar saya pegang, saya balik lagi ya. Oke. Saya kan ngetop nih, tahu kan saya siapa? Ya, saya siapa? Saya siapa? Jepret. Ah iya udah, gampang. Kalau ngetop ntar bisa belakangan ya, tapi pasti saya bayar. Thank you ya. Oke, ada dapat tiket. Kita mau jalan dulu, lihat-lihat dulu sebelum ke dalam. Oke? Jepret, Bapak udah tahu, tapi tetap beli tiket. Nah ini yang saya bilang kan, katanya bakal banyak yang pada pakai baju batik buat kreativitas pada saat kena sanksi tanpa atribut kan. Ini contoh salah 1, salah 2, salah 3-nya. Lu takut banget kayak... Salaman dulu dong, Bang. Oh iya, salaman dulu. Emang tahu saya siapa? Tahu dong. Gimana? Luar biasa loh. Ini janjian atau gimana ini? Janjian. Hah? Sini deketan. Hah? Janjian ini. Oh janjian. Emang siapa yang bilang harus pakai batik gitu? Ya ada di media sosial kan banyak yang bilang suruh pakai batik. Oh, ngerasa kayak mau ke kondangan nggak? Iya. Ini pertama kalinya nih pada rame-rame pakai batik ke stadion. Terus gimana rasanya gimana? Senang ya? Oh, tapi jadi cakep-cakep ya? Kayak pada mau ke pesta kondangan loh ya. Tinggal makan-makannya aja ntar ada apa enggak itu ya. Terima kasih ya. Jangan lupa pokoknya Persis juara dong ya kan. Sukses. Yuk. Nah, kita lihat lagi dan kita dengar tuh udah banyak yang rame-rame. Kita lihat lagi lebih banyak yang pada pakai mau baju, pada pakai batik. Hebat kan? Support your local fans makanya. Ayo Sport People. Periksa dulu. Ada apa? Harus diperiksa. Let's go. Banyak penerima tamunya, tapi pada beli tiket ya? Mas Valentino. Luar biasa. Ini namanya tertib ini, ya. Coba. Tiket, no game. No tiket, no game, tapi nyiprat makannya. Ya, selamat makan. Jebret ini. Iya, selamat makan, Mas. Tim Jebret. Dari Pasopati Meru, Mas. Oh, dari Pasopati. Meru, perbatasan. Perbatasan, dada dulu dong. Dadah. Yeay. Jauh-jauh. Siapa yang menang?
pertama terima kasih topinya teman-teman Pasopati. Kedua terima kasih kacamatanya buat masuk ya. Udahlah ya. Pokoknya sekarang masih di Stadion Manahan di Derby Jateng. Persis Solo lagi unggul 1-0 sama PSIS Semarang dan kita pindah ke selatan. Kenapa? Karena teman-teman di Tribun Utara lagi persiapan koreografi. Mereka lagi bagi-bagi kertasnya dan kita lihat nanti koreonya seperti apa. Tapi yang jelas inilah dia suasana langsung bagaimana kegilaan, fanatisme, keindahan sepak bola tanpa atribut. Tapi teman-teman tetap kreatif dengan hashtag jangan lupa ya, support your local club. Sebentar lagi akan selesai pertandingan antara Persis Solo berhadapan dengan PSIS Semarang. Detik-detik terakhir tapi masih sangat menegangkan untuk kedua tim karena skor 1-0. Tapi sebagaimana yang saya katakan bahwa inilah dia keindahan sepak bola dari penonton yang sungguh kreatif dan juga loyalitas dan juga tentunya penuh dengan keceriaan seperti wasit yang sudah meniup kulit panjang tanda perhatian pertandingan. Oke, kalau kita tetap nonton terus Netsport Soccer People di hashtag support your local club. Yes! Sesaat lagi kita ikuti berbagai referensi film untuk menemani akhir pekan Anda, jadi tetap di Net Bali. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Net. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen di mana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Night Live hanya di Net. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Stay. Mind if we'll have fun while we can? Wait, in love with summer. I want to fight them. Masih ingat para penjaga pantai berseragam merah yang sangat terkenal di era 90-an? Ya, mereka adalah Baywatch. Serial fenomenal ini telah dibuat versi filmnya, tetap memakai nama-nama karakter asli namun dengan cerita detektif penuh action dan humor segar. Welcome to Baywatch. Our team is the elite.
of the elite. Masih ingat dong serial televisi Baywatch yang sangat terkenal di tahun 90-an? Nah, walaupun tidak memakai para pemain lama, di tahun ini Baywatch dibuat kembali dengan kemasan yang jauh berbeda. Beberapa karakter lama yang identik dengan Baywatch kembali dihadirkan. C.J. Parker yang dulu diperankan oleh Pamela Anderson Lee kali ini jatuh pada bintang muda Kelly Rothbard. Lalu sang tokoh utama Mitch Buchanan yang dulu diperankan oleh David Hasselhoff kali ini diberikan kepada The Rock atau Dwayne Johnson. Masih berlokasi di Teluk Emerald, tempat para penjaga pantai ini bertugas. Mitch Buchanan sebagai ketua tim merasa ada yang janggal. Dia menemukan obat-obatan terlarang hingga mayat tanpa identitas. Tak mau tinggal diam, Mitch pun menyelidiki semua pertanda tersebut. Namun intrik tak hanya sampai situ saja. Ada pula masalah internal dalam tim yang harus diselesaikan Mitch. Salah satunya adalah rekrutmen anggota baru. Matt Brady, pemenang Olimpiade renang yang diperankan oleh Zac Efron, menjadi salah satu rekrutmen baru yang susah diatur dan meremehkan pekerjaan penjaga pantai. Namun humor segar banyak ditampilkan Zac Efron dan Dwayne Johnson dalam interaksi mereka di film ini. Ya, meski sangat berbeda dengan serial aslinya, namun sutradara Seth Garden memberikan beberapa sentuhan menyenangkan untuk para fans serial Baywatch. David Hasselhoff dan Pamela Anderson Lee kabarnya tampil dalam beberapa scene. Kita pun bisa melihat debut akting internasional aktris cantik Bollywood Priyanka Chopra dalam film ini. Baywatch versi 2017 sudah dapat Anda saksikan di bioskop di Bali. You want me to check his taint? Lift his fucking scrotum and check his taint. Dude, it's a taint, man. It's a taint. Didn't even look. Get closer. Ugh, it smells like yogurt. Oh, there is a hole. That's just his butthole. Smile. I'm posting that. Do not post that. You turn the canals into the goddamn Film ke-10 karya sutradara terkenal Christopher Nolan akan dirilis hari ini. Berjudul Dunkirk, film ini akan menceritakan kisah misi penyelamatan tentara aliansi yang terkepung di kota pelabuhan Dunkirk pada masa Perang Dunia Kedua. He's coming back round. He's coming back round. Setelah sukses dengan Interstellar, Inception, dan trilogi Dark Knight, Christopher Nolan akhirnya merilis film teranyarnya, Dunkirk. Totalitas Nolan saat menggarap film sudah sangat terkenal. Penciptaan suasana yang nyata sudah dibuktikan dalam film luar angkasa Interstellar. Begitupun dalam film Dunkirk ini. Mengambil latar belakang awal Perang Dunia Kedua, saat ratusan ribu tentara aliansi Inggris, Prancis, dan Belgia terkepung oleh tentara Jerman di kota pelabuhan Dunkirk. Dalam hitungan hari, tentara Nazi akan sampai di pesisir dan siap membantai tentara aliansi yang tersisa. Selama 8 hari, para tentara ini harus menghadapi serangan udara sambil berharap adanya evakuasi penyelamatan dari Inggris. Dunkirk akan menggambarkan operasi Dynamo yang digagas Inggris atas perintah Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris saat itu. Untuk dapat menyelamatkan para tentara yang sudah terkepung, Inggris mengerahkan ratusan kapal, mulai dari kapal militer hingga nelayan juga kapal pariwisata. Misi penyelamatan pesisir pantai ini masih dikenal sebagai evakuasi paling dramatis. Kejutan menarik dalam film ini adalah tampilnya Harry Styles, mantan anggota grup band One Direction. Kabarnya ia harus mengikuti proses casting untuk dapat peran di film ini. Banyak yang tak sabar untuk melihat karya terbaru Christopher Nolan ini. Bahkan Dunkirk menjadi film terpopuler dan paling banyak dibicarakan di media sosial. Apalagi Rotten Tomatoes memberi review baik pada film ini. Stay. Mind if we'll have fun while we can? Wait, in love with summer. I want to fight them. YouTuber asal Jepang Pico Taro kunjungi markas besar United Nations atau PBB di New York, Amerika Serikat. Ia mengajak anak-anak tampil menari diiringi lagu Pen Pineapple Apple Pen dengan versi revisi. Pico Taro, YouTuber asal Jepang yang populer dengan lagunya Pen Pineapple Apple Pen, Senin lalu kunjungi markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Didampingi petugas PBB, Pico Taro dijelaskan tentang program Sustainable Development Goals atau SDGs dan ke-17 targetnya. 17 target ini menyasar bidang pembangunan berkelanjutan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan hingga kesetaraan gender. 千葉県出身のピコ太郎と申します。SDGs っていうのなかなか聞いたことがなくて、そこで何だろうってことでようやくこう勉強させていただきまして、17個のゴールがある。すごくこの
理想を語るのというのは恥ずかしかったり、特に日本人はするんですけども、全てが大事な important thing ですから、Sustainable Development Goals、この言葉だけでも覚えてくれると、そこから What is SDGs? おお、70 goals。そこから next。Di akhir kunjungannya, komedian yang lagunya viral dan videonya ditonton hingga 123 juta kali ini menghibur anak-anak. Ia menyanyikan dan menarikan lagu Pen Pineapple Apple Pen, namun dengan versi berbeda yang pastinya aman diikuti anak-anak. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat berakhir pekan. Om Santi 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 Om. I'm talking to you across the water and across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. Keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Ooh. They don't know how long it takes waiting for a love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I will. I'm lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. And so I'm sailing through the sea to an island where we're meet. You hear the music, feels the air. I put a flower in your hair. Though the breezes through the trees move so pretty, you're all I see as the world keeps spinning around. You hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. Ooh. Do you hear me? I'm talking to you across the water and across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. Keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend.